Adu kekuatan NATO dan Vladimir Putin, NATO akui dibackingi 19 negara dan punya power hancurkan Rusia. Latihan militer kumpulan tentara dari 19 negara ini dilatar belakangi agresi Rusia pada Barat. Tak hanya itu, ada pula latihan militer serupa di 5 lokasi di Eropa dan menunjukkan bahwa Finlandia juga akan bergabung. Swift Response ini juga melibatkan tim terjun parasut, serangan udara dengan helikopter dan pasukan terjun payung Prancis. Ada pula seorang warga Italia dengan rantai komando Inggris. Latihan landak juga berlangsung di perbatasan Estonia, Latvia bulan ini dengan menampilkan 18.000 tentara NATO dalam latihan militer terbesar di Estonia yang berlangsung setiap 4 tahun. Finlandia juga mengumumkan niatnya untuk memulai proses aplikasi formal untuk bergabung dengan fakta militer lebih dari 2 kali lipat kehadiran NATO di perbatasan Rusia dari 754 mil menjadi 1.584 mil. Selama 10 hari terakhir, tentara dari Albania, Prancis, Yunani, Italia, Makedonia Utara, Montenegro, Inggris, dan AS juga telah mengambil bagian dari dalam latihan di Makedonia Utara. Tujuan latihan ini yakni untuk menunjukkan kemampuan operasi tempur darat yang besar untuk negara anggota dan sekutu. Jika dua negara Nordik non-blok menjadi bagian dari aliansi itu, akan mewakili penghinaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah mengutip ekspansi NATO pasca Perang Dingin di Eropa Timur sebagai ancaman bagi Rusia. Sementara Rusia kehilangan kekuatan di bidang diplomatik, pasukan Rusia juga gagal memperoleh keuntungan teritorial di Ukraina Timur. Adapun Ukraina juga mengatakan pihaknya sanggup menahan serangan Rusia di timur Ukraina pun merayakan kemenangan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dengan tegas untuk berjuang mengusir Rusia. Di sisi lain, tentara Rusia yang dibantu pihak separatis dan Ukraina terlibat dalam pertempuran sengit untuk merebut kembali jantung industri timur negara itu, Donbas. Tentara Ukraina yang paling berpengalaman dan juga memiliki perlengkapan terbaik telah memerangi pertempuran itu. Meski kalah, Rusia terus menimbulkan kematian dan kehancuran di seluruh Ukraina. Selama akhir pekan, pasukannya menyerang sebuah pabrik kimia dan 11 gedung tinggi di Severodonetsk di Donbas, kata gubernur regional. Ia mengatakan 2 orang tewas dalam penembakan itu dan memperingatkan penduduk yang masih berada di kota itu untuk tinggal di tempat penampungan bawah tanah. NATO menuliskan pesan pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan menunjukkan kekuatan Eropa. Ia menjelaskan bahwa kini tentara dari setidaknya 19 negara telah bergabung dan melakukan latihan militer untuk menyerang Rusia. Juru bicara Rusia juga menegaskan Rusia tidak akan pernah takut dengan NATO dan AS. Juru bicara Rusia mengatakan bahwa NATO tidak lebih dari pecundang yang hanya bisa mengancam dan main keroyokan. Dikutip dari Daily Mail, latihan Swift 22 di Makedonia Utara ini setidaknya melibatkan 4.500 tentara dari AS. Awas, ketegangan Eropa meningkat, Moskow tegaskan masuk NATO tidak akan perkuat keamanan Swedia, Finlandia. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menegaskan Finlandia dan Swedia tidak akan memperkuat keamanannya sendiri jika bergabung dengan NATO, aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat. Sebaliknya, kata Sergei Ryabkov, justru tingkat ketegangan secara umum di Eropa akan meningkat. Mereka seharusnya tidak memiliki ilusi bahwa kita hanya akan tahan dengan ini di Brussels, di Washington, dan ibu kota NATO lainnya. Tingkat ketegangan militer secara keseluruhan juga akan meningkat dan akan lebih sedikit prediktabilitas di bawah ini dan di bidang ini. Demikian kata Ryabkov kepada wartawan dikutip dari Anadolu Agency. Ditanya kebijakan apa yang diambil Rusia, Ryabkov menekankan langkah itu bergantung pada hasil praktis dari penerimaan Finlandia dan Swedia ke aliansi militer NATO. Ini adalah kesalahan besar lainnya dengan konsekuensi yang luas. Tapi apa yang harus dilakukan? Begitulah tingkat mereka yang membuat keputusan politik di negara masing-masing saat ini, katanya. Di mana sebelumnya, pemimpin Finlandia dan Swedia telah mengkonfirmasi niat mereka untuk bergabung dengan NATO, sehingga meninggalkan dekade non-blok militer. Keanggotaan kedua negara Skandinavia itu juga harus disetujui oleh semua 30 anggota NATO. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Swedia dan Finlandia adalah mitra terdekat NATO dan jika kedua negara itu memutuskan untuk mengajukan keanggotaan, maka akan menjadi sebuah tindakan bersejarah.